Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin dapatkan cerita ini dari kumpulan buku cerita horor dan kisah nyata. Daripada Mimin membacanya sendiri, Mimin akan membagikan cerita kepada teman-teman sekalian yang berjudul Resep dari Makhluk Gaib. Mari kita mulai ceritanya. Kisah nyata, pedagang sate ini dapat resep dari makhluk gaib. Mas Toharudin, yang biasa dipanggil Mas Toha, adalah seorang penjual sate. Dia mangkal di pinggir warung kelontong dan bersebelahan dengan penjual martabak bangka. Sehabis menikah, Mas Toha mencoba untuk di tempat lain, berusaha hidup sendiri dan merantau ke Jakarta bersama istrinya. Dengan berbekal uang tabungan, Mas Toha pergi ke Jakarta untuk merintis usaha barunya di kota besar itu. Karena berasal dari Madura dan orang tuanya juga jualan sate, maka di Jakarta pun ia membuka usaha jualan sate. Awalnya dia mangkal di pojok Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan. Namun karena di Pasar Pondok Labu sudah ada beberapa orang yang jualan sate, dagangan sate Mas Toha jadi sepi. Paling dalam sehari hanya ada 3 atau 4 orang yang beli satenya. Maklum pedagang baru, jadi belum punya langganan. Sudah 3 bulan Mas Toha mangkal jualan sate di pojokan Pasar Pondok Labu itu. Namun pembeli masih tetap saja sepi. Akhirnya dia cerita sama istrinya, "Bu, gimana kalau kita pindah saja jualannya? Di sini kita kalah saingan sama yang lama." "Ya udah Mas, kita pindah aja cari tempat yang lain," kata istrinya. Akhirnya mereka mencari tempat lain dan mendapat tempat baru di Pasar Gandul. Terus kontrakan rumahnya juga pindah ke daerah Gandul. Jualan sate di tempat yang baru itu alhamdulillah pembelinya lumayan banyak. Ada sampai 10 orang per harinya. Bahkan pernah sampai 20 orang lebih pembeli. Alhasil satenya selalu habis karena banyaknya pembeli. Tak terasa Mas Toha berjualan di Pasar Gandul sudah hampir setahun dengan penghasilan lumayan besar. Sampai deh kebeli tanah, terus dibuat rumah kecil-kecilan, dan mereka juga dikaruniai seorang anak laki-laki. Kini hidup Mas Toha sudah mulai mapan. Singkat cerita, 3 tahun sudah Mas Toha jualan di Pasar Gandul. Karena ada pendatang baru yang sama-sama jualan sate, yang mungkin bumbunya dibuat Mas Toha kalah enak, maka pembeli pada pindah ke penjual sate yang baru, sehingga membuat penghasilan Mas Toha menurun drastis. Akhirnya Mas Toha bikin 2 gerobak untuk jualan satenya. Yang satu buat di Pasar Gandul yang ditunggui sama istrinya, dan yang satu lagi buat dia jualan keliling. Ya, namanya jualan keliling ke kampung-kampung, kadang banyak yang beli, kadang hanya 2 atau 3 orang saja yang beli. Tapi Mas Toha tidak putus asa. Jualan keliling terus dilakukannya, dan saat keliling ke komplek perumahan, alhamdulillah ramai pembelinya, bahkan sampai habis satenya. Pada suatu malam, dia lagi keliling mendorong gerobak satenya. Malam semakin larut, Mas Toha terus berjalan. Pikirannya melayang, memikirkan nasib masa depan keluarga dan anaknya nanti. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Wajahnya menampakkan kecemasan dengan keringat mulai bercucuran. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Kaget karena di belakangnya ada lelaki tua yang berdiri dan memanggilnya, "Mas, beli satenya Mas." Maka dimundurkan gerobak sate Mas Toha. "Beli 10 tusuk aja ya Mas, boleh kan?" kata lelaki tua itu. "Oh, tentu saja boleh Pak," jawab Mas Toha. Sambil mengipas-ngipas bara api, Mas Toha sesekali melirik lelaki tua itu. Aneh, di zaman sekarang masih ada orang memakai pakaian pangsi lengkap model dalang. Malam-malam lagi, kata Mas Toha dalam hati. Saat sate selesai dibakar dan diberi bumbu dan mau dibungkus, lelaki itu berkata, "Sebentar dulu Mas, boleh aku nyobain dulu satu?" Pak tua itu mengambil sendiri 1 tusuk sate dan memakannya. Setelah itu dia memberi komentar tentang rasa sate itu.
Lalu ia memberikan sebuah resep sembari menyodorkan uang 50 ribuan. Saat Mas Toha akan mengembalikan uang kembaliannya, Pak tua itu telah raib entah kemana. Suasana di sekitar sepi mencekam. Bulu kuduk Mas Toha mulai berdiri. Dia mempercepat dorongan gerobaknya dan balik ke rumah. Esok paginya dicari uang 50 ribuan yang tadi malam diberikan Pak tua berpakaian pangsi itu, tapi tak ada. Di sakunya hanya ada selembar daun kering. Hal itu meyakinkan dirinya bahwa tadi malam dia baru bertemu jin atau hantu atau setan. Mas Toha mencoba mengingat-ingat saran yang diberikan oleh Pak tua malam itu. Kemudian terlintas di benaknya untuk mencoba saran-sarannya itu. Dan hasilnya, alhamdulillah, memang jauh lebih enak dari resep yang dibuat Mas Toha sendiri. Dan langsung ditunjukkan ke istri dan tetangga terdekat untuk mencoba dan memberi penilaian. Mereka sepakat, berpendapat bahwa sate Mas Toha telah mengalami perubahan luar biasa, jauh lebih enak dari yang sebelumnya. Akhirnya, sate Mas Toha semakin terkenal. Dia berdagang keliling kembali dan istrinya tetap jualan di pasar Gandul. Karena jualan satenya makin maju dan udah banyak yang mengenalnya, maka dia sepakat dengan istrinya untuk membeli kios di pasar Gandul. Dan usahanya dari hari ke hari bertambah maju. Kini Mas Toha memiliki 4 kios di tempat yang berbeda. Berkat usaha satenya itulah, ia kini telah mampu membangun rumahnya, juga menguliahkan 3 orang anaknya. Dan alhamdulillah, Mas Toha beserta istrinya juga sudah bisa umroh serta menunaikan ibadah haji. Semua itu berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara makhluk halus yang ia temui sebelumnya. Demikianlah cerita pengalaman Mas Toha. Semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman yang sedang merintis usaha atau melamar kerja. Semoga dimudahkan segalanya. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan yang bagi baru yang bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.